Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas amandemen yang pertama. Kita lanjut kepada amandemen yang kedua ya teman-teman. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Latar belakang utamanya adalah adanya tuntutan daerah terkait otonomi guna meredam gejolak disintegrasi seperti di Aceh dan di Papua teman-teman. Serta kebutuhan mendesak akan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif agar tragedi kekerasan negara di masa lalu tidak terulang. Pasal-pasal krusial yang diubah yaitu pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36 teman-teman. Di sini kemudian ada kebijakan dan perubahan fundamental yaitu pasal 18, 18A, dan 18B. Mengubah sistem pemerintahan daerah dari sentralistik murni menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri kecuali untuk urusan fiskal, pertahanan, luar negeri, agama, dan peradilan teman-teman. Kemudian ada bab 10A yaitu pasal 28A sampai 28J memasukkan piagam hak asasi manusia secara terperinci dan lengkap ke dalam konstitusi negara teman-teman. Pasal 30 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara menggunakan doktrin Sisthankam Rata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta secara formal memisahkan peran TNI, pertahanan, dan Polri, keamanan atau ketertiban masyarakat. Dampak ketatanegaranya itu lahirnya era baru hubungan pusat daerah yang lebih adil, pengakuan terhadap hukum adat lokal, dan posisi warga negara yang semakin kuat secara hukum berkat adanya garansi konstitusional terhadap HAM. Oke, kita masuk ke amandemen yang ketiga teman-teman. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR. Latar belakang utamanya yaitu menyempurnakan sistem demokrasi dengan mengubah sistem pemilihan eksekutif, memperkuat kedudukan lembaga yudisial agar independen, dan menciptakan mekanisme pemberhentian presiden yang berkepastian hukum agar tidak terjadi krisis politik berdarah seperti kejatuhan Gus Dur atau Soeharto teman-teman. Kemudian pasal-pasal krusial yang diubah yaitu pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24 teman-teman. Kemudian ada kebijakan dan perubahan yang fundamental yaitu pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR teman-teman. Ini meruntuhkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara atau suprabody. Kemudian ada pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilu. Sebelumnya dipilih oleh MPR teman-teman. Pasal 7B juga yang mengatur mekanisme pemakzulan atau impeachment presiden secara ketat melalui keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Kemudian ada pembentukan lembaga baru teman, melahirkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai kamar kedua parlemen, sistem bikameral, Mahkamah Konstitusi MK sebagai pengawal konstitusi dan Komisi Yudisial, LKY sebagai pengawas etik hakim. Dampak ketatanegaraan yaitu Indonesia resmi menganut sistem demokrasi langsung, kedudukan lembaga negara kini sejajar horizontal dalam koridor checks and balance di mana tidak lagi lembaga tertinggi negara. Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi lembaga yudisial baru yang berhak membatalkan undang-undang yang inkonstitusional teman-teman. Kemudian kita masuk ke amandemen yang keempat yaitu amandemen yang disahkan pada 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR. Latar belakang utamanya yaitu menyelesaikan pasal-pasal sisa dari amandemen sebelumnya, mengatur tata kelola keuangan negara di era modern, serta mempertegas komitmen negara terhadap jaminan pendidikan dan kesejahteraan sosial di tengah arus kapitalisme global, teman-teman. Pasal-pasal krusial yang diubah yaitu pasal 2, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37, teman-teman. Kebijakan dan perubahan fundamentalnya itu pasal 2 ayat 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu menghapus keberadaan utusan golongan dan utusan daerah yang diangkat secara nepotisme. Pasal 31 ayat
3 dan 4 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, teman-teman. Kemudian ada pasal 33 ayat 4 memasukkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkeberlanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kemudian pasal 34 penegasan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara serta pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, teman-teman. Dampak ketatanegaraannya yaitu struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi lengkap dan matang. Amandemen keempat mengunci sistem konstitusi kita dari potensi perubahan liar di masa depan dengan memperketat aturan perubahan dalam pasal 37, serta menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, teman-teman. Kita masuk ke bab 3.4, teman-teman. Bedah FR terupdate, yaitu pembagian kekuasaan lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudisial, dan yudikatif dan eksaminatif, teman, serta hak serta kewajiban warga negara. Berdasarkan data Field Report atau FR ujian seleksi CPNS terbaru, jenis soal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara kerap disajikan dalam bentuk benturan kewenangan atau skenario sengketa tata negara, teman-teman. Peserta dituntut untuk mengetahui secara presisi batas-batas operasional dari masing-masing lembaga pasca amandemen. Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan murni atau separation of powers ala John Locke atau Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of powers. Karena antar lembaga masih dimungkinkan adanya kerjasama dan koordinasi fungsional, teman-teman. Kita masuk ke peta kewenangan lembaga negara secara kontemporer, teman-teman. Yang pertama itu kekuasaan eksekutif. Di sini ada presiden dan wakil presiden. Presiden menjalankan dua fungsi sekaligus dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, teman-teman. Yang pertama sebagai kepala negara atau head of state, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang di pasal 10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR yang dari pasal 11. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12 dan mengangkat duta dan konsul pasal 13, teman-teman. Kemudian presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan atau head of government, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4, berhak mengajukan RUU kepada DPR pasal 5, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang bertanggung jawab langsung kepadanya pasal 17, teman-teman. Kemudian di sini ada analisis hak prerogatif judicial atau FR yang sering keluar. Presiden memberikan gerasi, pengurangan atau pengampunan sanksi hukum pidana, dan rehabilitasi pemulihan nama baik atau harkat martabat terpidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian ada presiden memberikan amnesti, pembatalan tuntutan pidana bagi sekelompok orang atau kasus politik, dan abolisi penghentian proses penyidikan atau pemeriksaan pidana yang sedang berjalan. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, teman-teman. Berarti kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu kekuasaan legislatif, di mana di dalamnya ada DPR dan DPD, teman. Parlemen Indonesia menggunakan sistem bikameral tidak murni. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi utama berdasarkan pasal 20A, yaitu fungsi legislasi, membentuk undang-undang bersama presiden, fungsi anggaran menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden, dan fungsi pengawasan mengontrol jalannya pemerintahan. DPR dibekali hak istimewa, yaitu hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan krusial, hak angket melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum, dan menyatakan pendapat. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah, hanya memiliki kewenangan terbatas berdasarkan pasal 22D, teman-teman. DPD berhak mengajukan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan kepada DPR terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. DPD tidak memiliki kuasa eksekusi untuk mengesahkan undang-undang, teman-teman.
Oke, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Terima kasih.